Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Contoh ini saudara, Roma 3. Roma 3. Irina Handono selalu membaca Roma 3 ayat 7, ya, tetapi nggak selesai saudara ya. Tetapi jika kebenaran oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengaku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa, udah selesai. Salah saudara ya, ada lagi. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, bahwa Paulus berkata, kita Paulus dan teman-temannya, marilah kita berbuat yang jahat, tadi berdusta itu ya, supaya yang baik timbul daripadanya. Lalu apa kata Paulus? Orang semacam itu sudah layak mendapat hukuman. Satu, ada dua arti. Orang yang memfitnah Paulus oleh dusta, dia berkata dusta. Untuk memberitakan Injil dia berdusta. Itu layak dihukum. Dua pengertian ya. Berarti Irina Handono itu layak dihukum saudara ya. Makanya anaknya mati saudara. Karena dia memfitnah Paulus saudara. Memfitnah firman Tuhan. Tapi yang kedua ya, artinya orang-orang yang memberitakan kebenaran dengan cara yang tidak benar, itu tetap harus dihukum, saudara. Jadi nggak ada bohong putih, bohong hitam, itu nggak ada. Bohong ya bohong. Makanya di Alkitab, Anda dibilang tidak boleh berdusta. Dan iblis adalah bapa segala pendusta. Nggak heran kalau ada orang salah langsung bunuh, halal darah. Begitu nggak sama halal darah. Begitu nggak sama halal darah. Hani, waktu dia jadi Kristen, Hani Kristian, tidak pernah menghalalkan darahnya orang Islam, saudara. Selama Hani jadi Kristen, dia tidak pernah menghalalkan darahnya orang Islam. Begitu dia semua orang Kristen, ya asal dia berani kayak saya, pasti dihalalkan darahnya. Ya, karena dia teringat dengan masa lalunya. Dia takut. Makanya dihalalkan darahnya si Paul, darahnya Fadila Mulia, darahnya Saifuddin, darahnya Yudi Mulyana. Nanti kalau Agustan juga bertobat, dihalalkan juga nanti darahnya, saudara. Jangan nggak percaya saya. Lihat aja nanti. Dihalalkan nanti darahnya Agustan kalau bertobat. Kembali kepada Yesus. Dia mah halal, semua darah halal, saudara. Nanti kita, khusus ini kita belikan saran, saudara. Kita belikan saran seember, saudara. Biar dimakan sama dia tuh saran. Kalau enggak kita kirim aja, saudara ya. Kita kirimin aja saran seember ya, saudara ya. Nah, saudara, kembali ke Swedia. Nah, coba kita buka Yesaya 29 ya, saudara ya. Ini Yesaya 29. Orang-orang Islam mengklaim bahwa Yesaya 29 ini adalah nubuatan buat Muhammad, saudara. Judulnya apa? Bangsa yang buta. Ya, ini bolak-balik ditanyakan, tapi perlu saya saat ini saya khusus ya, karena kita ada kelas menjawab Islam ya. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, ya, para nabi itu disebut mata dari Tuhan, dipejamkannya. Mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu, penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca, dengan mengatakan, baiklah, ikro, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan ikro, maka ia akan menjawab, aku ini umim, nggak bisa baca. Ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku.
Ya, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini Anda garis bawahi, saudara. Ya, ibadahnya hanya perintah dihafalkan. Siapa ya? Siapa saudara? Yaitu orang-orang umat dari ini tadi, orang yang tidak dapat membaca ini, saudara. Ya, kalau membaca Alkitab itu Anda nggak boleh cuma sepotong begitu, saudara ya. Itu aturan baca Alkitab. Anda kalau baca Alkitab tidak boleh cuma sepotong, harus semuanya Anda baca. Ya, contoh ini, saudara, Roma 3. Roma 3. Irina Handono selalu membaca Roma 3 ayat 7, ya, tetapi nggak selesai, saudara ya. Tetapi jika kebenaran oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengaku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa, udah selesai. Salah, saudara ya. Ada lagi. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, bahwa Paulus berkata, kita, Paulus dan teman-temannya, marilah kita berbuat yang jahat, tadi berdusta itu ya, supaya yang baik timbul daripadanya. Lalu apa kata Paulus? Orang semacam itu sudah layak mendapat hukuman. Satu, ada dua arti. Orang yang memfitnah Paulus oleh dusta, dia berkata dusta. Untuk memberitakan Injil dia berdusta. Itu layak dihukum. Dua pengertian ya. Berarti Irena Handono itu layak dihukum, saudara ya. Makanya anaknya mati, saudara. Karena dia memfitnah Paulus, saudara. Memfitnah firman Tuhan. Tapi yang kedua, ya, artinya orang-orang yang memberitakan kebenaran dengan cara yang tidak benar, itu tetap harus dihukum, saudara. Jadi nggak ada bohong putih, bohong hitam, itu nggak ada. Bohong ya bohong. Makanya di Alkitab, Anda dibilang tidak boleh berdusta. Dan iblis adalah bapa segala pendusta. Tetapi, ya, apa yang terjadi? Allah Islam dengan bangganya berkata, saya maha pendusta, saya maha penipu daya, saya sebaik-baiknya penipu daya. Ya, makanya kalau baca Alkitab nggak boleh dipotong, saudara. Harus membaca yang lengkap. Nanti Anda tahu. Karena itu nggak selesai ayatnya. Jangan dipotong. Nah, kita kembali ke Yesaya 29. Di dalam Yesaya 29, ya, orang-orang Islam ini banyak nggak ngerti ya, saudara ya. Dan kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, Ikro. Dia menjawab, aku umim. Ya, aku tidak dapat membaca, saudara ya. Lalu Tuhan berkata, bangsa ini, ya, bangsanya adalah orang yang mendekat dengan mulutnya, memuliakan Allah dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada Allah. Ia ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia dihafal. Ini kan kalau ibadah apa, saudara? Cuman ngafalin doang. Dia ngerti nggak kenapa dia nunggang-nungging begitu? Nggak ngerti, saudara. Ya, lalu dia komat kamit, itu tadi. Cuman dengan bibirnya, hatinya jauh. Ya, ibadahnya apa, saudara? Lihat. Ibadah, ya, dari kata ebed atau avoda, ya, avoda. Dari kata ebed ya, saudara ya. Ebed. Nah, teman kita orang Indonesia bilangnya ebed, ya, atau abodah atau avoda. Jadilah kata ibadah dalam bahasa Arab. Apa itu, saudara? Yakobus Roma dulu, saudara. Apakah ibadah yang benar, saudara? Roma 12, saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus. Bukan bunuh diri, saudara ya. Bukan disuruh bunuh diri. Bukan disuruh jihad bunuh diri. Kamu harus hidup dan kudus, suci, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Harus hidup kudus, bukan tukang kawin. Saben kali ngelihat perempuan ngaceng, lihat kambing ngaceng.
Ya. Nah, buka nih Yakobus, ya. Apa itu ibadah yang benar, Saudara? Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia, tidak cemar, tidak najis. Jangan datangi janda dikawin, datangi anak yatim dikawin. Itu maksudnya begitu, Saudara. Jangan gatel titiknya. Maka dari itu tadi ibadahnya cuma bibir, hatinya jauh. Nah, ibadahnya dengan bibir. Ritualnya adalah ritual hasil rekayasa manusia. Ya, bukan ibadah yang sejati, Saudara. Nggak heran kalau ada orang salah langsung bunuh, halal darah. Begitu nggak sama halal darah. Begitu nggak sama halal darah. Hani, waktu dia jadi Kristen, Hani Kristian, tidak pernah menghalalkan darahnya orang Islam, Saudara. Selama Hani jadi Kristen, dia tidak pernah menghalalkan darahnya orang Islam. Begitu dia semua orang Kristen, ya asal dia berani kayak saya, pasti dihalalkan darahnya. Ya, karena dia teringat dengan masa lalunya. Dia takut, Saudara. Ya, dia trauma, dibayang-bayangi dengan ya. Makanya dihalalkan darahnya si Paul, darahnya Fadila Mulia, darahnya Saifuddin, darahnya Yudi Mulyana. Nanti kalau Agustan juga bertobat, dihalalkan juga nanti darahnya, Saudara. Jangan nggak percaya saya. Lihat aja nanti. Dihalalkan nanti darahnya Agustan kalau bertobat. Kembali kepada Yesus. Dia mah halal, semua darah halal, Saudara. Nanti kita khusus ini kita belikan saren, Saudara. Kita belikan saren seember, Saudara. Biar dimakan sama dia tuh saren. Kalau enggak kita kirim aja, Saudara ya. Kita kirimin aja saren seember ya, Saudara ya. Boleh juga tuh kirimin Hani saren seember tuh halal darah. Aha, gitu ya. Halal darah kita wah ini deh yang bagus nih Pak Santi Amer nih. Kita kirimin Hani Kristian itu saren ya, marus itu ya, darah sapi apa darah ayam gitu, darah sapi gitu ya, seember ditulis halal darah kafir gitu ya. Nah, itu perlu itu Pak Santi Amer itu. Bagus juga ya ini. Saya tiba-tiba baru kepikiran memang Nabi ini memang cerdas ya. Ini tak kirimin, Saudara ya. Nanti saya kirimin saran seember, Saudara. Mumet dah. Halal darah kafir. Kirimin saran seember buat Hani Kristian, Saudara. Saran ini bukan darah cair, saran marus itu loh, yang sudah kering itu loh, yang sudah digoreng itu loh, halal darah, enak gitu kan. Halal darah, marus enak, Saudara ya. Cuman kalau saya nggak suka ya, Saudara ya. Kalau saya memang nggak suka. Cuman katanya enak, Saudara ya. Saran itu katanya enak. Makanya dijual di pasar ya, Saudara ya. Halal darah kafir, Saudara. Tulisin gitu. Wah, ini yang bagus ya. Ini kita kirimin buat Hani Kristian ya, halal darah. Gitu, Saudara ya. Jadi Yesaya 29 ini lagi cerita nabi yang umi, Saudara, nabi yang buta huruf beserta dengan umatnya yang kalau ibadah apa, Saudara? Cuman ibadah bikinan manusia yang lalu Anda dengan bangganya sementara Anda nungging jengking ya. Oh, Yesus sholat, gundulmu peang Yesus sholat, tunjukkan ayatnya Yesus sholat. Saya kasih Saudara 1.000 euro Anda kalau tunjukkan Yesus sholat, Saudara. Ya kan? Kasih 1.000 euro, Saudara, kalau Anda bisa tunjukkan ayatnya Yesus sholat. Lah itu Yesus sujud, itu bahasa aslinya salah, karena itu terjemahnya udah salah, Saudara ya. Tak tunjukkan, tak kasih tahu, tak kasih 1.000 euro kalau Anda bisa tunjukkan Yesus sholat. Ya. Luar biasa ya, Saudara ya. Aduh, cengang jengking, lalu ditendang sama orang Quraisy ngamuk. Wah, lalu order, Saudara, nabi yang penghilang, Saudara. Nah, itulah nabi yang Anda ikutin. Ya. Anda mau ngomong 1.000 euro saya kasih, ya. 1.000 euro kalau Anda bisa membantah bahwa makanya Anda kalau menjadi ya brengsek low, budayanya rendah, Saudara.
Musiknya cuman mekol, cuman gitu doang, saudara. Musiknya cuman gitu doang, dung epel-epel. Nggak ada indahnya. Budayanya kacau kami itu indahnya apa sih, saudara? Nggak ada, saudara. Ya, coba Anda lihat budayanya orang kafir. Musiknya indah, saudara. Kalau dengarkan musik itu ya dari Cina itu ya, wah, saudara itu bisa rasanya menyatu dengan alam. Anda dengarkan Mozart, dengarkan Bach, dengarkan Beethoven, wah rasanya megah, saudara. Ya, Anda dengarkan musiknya orang-orang Indian Apache itu si Roha itu kan, siapa itu namanya? Saya lupa namanya, Rohas itu ya. Yang na 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 na. Wah, itu rasanya saudara lagi terbang jadi elang itu terbang di atas gunung-gunung di Amerika itu Nevada itu ya saudara ya. Gunung-gunung bersalju di Nevada. Ya kan? Tapi coba Anda dengarkan musik dari Arab. Gumbreng. Budak saudara. Pengen balang pakai tayasu saudara. Budak. Gumbreng. Aduh. Aduh. Serius saudara ya. Pokok sedangnya menghina. Oh, saya tidak menghina. Saya lagi cerita sama Anda. Saya hanya menyampaikan dengan cara yang vulgar, saudara ya. Rojas, ya Rojas namanya. Rojas itu bacanya Rojas ya. Nah, coba Anda bayangkan budaya mana saudara? Anda cari budaya Cina, berwarna-warni saudara. Ya, tariannya gemulai, dia bisa bikin tari kipas yang indah. Ya, musik Jawa pun gamelan enak saudara. Ya, saya belajar karawitan dulu ya. Kita lagi mau belikan Baduy gamelan saudara ya, suku Baduy gamelan. Nanti ya, Damar Kasih mau beli, sedang diusulkan belum di ACC nanti ya. Kita mau beli gamelan yang bagus saudara buat Baduy, buat penginjilan, bikin musik indah saudara. Tradisi Indonesia, pakaian adat Indonesia, kotek apa bagus saudara. Ya, saudara perspektifmu harus dirubah saudara. Ya, musiknya orang Papua bagus saudara. Musik orang Papua bagus. Orang Papua itu terlahir buat nyanyi saudara sama orang Ambon. Mereka lahir. Makanya orang-orang Papua, orang-orang Ambon itu suaranya bagus-bagus saudara. Jangan bilang kau TK itu jelek saudara ya. Tergantung Anda perspektifnya bagaimana. Karena mereka hidupnya di dalam hutan saudara ya. Jadi jangan bilang jelek saudara ya. Nah, tapi kalau Anda pergi ke Eropa, pakaiannya bagus-bagus saudara. Anda pergi kemana? Ya seluruh dunia itu indah kecuali budaya Arab. Cuman kayak karung doang, tek, hitam. Coba Anda kalau ada karung sampah sama perempuan Arab saudara, yang dikarungin itu ya, dijejer. Nanti yang dijeduk sama tukang sampah itu ya, yang karungan itu saudara dikira sampah. Luar biasa. Nah, yang pakaian hitam tok, pakaian hitam tok, saudara. Kayak kucing dalam karung. Aduh. Makanya saudara ya, lihat orang Arabnya sekarang penasaran, dia lagi berusaha mencari apa? Mencari budaya mereka yang lama yang sudah dilupakan. Ya, mereka lagi cari budaya mereka yang asli, lalu ditampilkanlah budaya-budaya ya budaya tradisional Arab, saudara. Budaya, kultur, namanya apa ya? Dress Arab, ya Arab, ancient Arab. Lupa saudara. Akhirnya mereka kemudian mencari saudara ya, mencari budaya mereka yang asli saudara. Ya, bukan yang karungan saudara, bukan yang model karungan, mana karungan ya. Syari'i dress woman. Ini bukan saudara, ini model baru ini.
Aduh, bukan ya. Ini nggak boleh kalau sekarang tuh ya. Purka, purka. Nah, ini saudara. Ninja saudara. Aduh, coba lihat ya. Oh, kayak ninja saudara. Bingung saudara. Coba Anda bayangkan ya saudara ya nih. Coba cantik-cantik ya saudara ya. Cantik-cantik saudara. Mereka sekarang sedang kehilangan, berusaha gali budaya aslinya mereka saudara. Ya, mereka berusaha cari-cari saudara ya, budaya aslinya mereka yang sudah hilang saudara. Mana nih? Ya, bukan yang ini saudara. Yang ini Mama Deni. Aduh, kenapa? Gimana saudara? Ini bagus warnanya biru ya. Kalau biru itu kayak apa ya saudara ya? Kalau hitam coba Anda bayangin saudara. Udah gitu dia pakai yang tebel-tebel apa enggak bau ya, enggak mambu saudara ya. Bau itu saudara ya. Diperem jadi kayak apa saudara? Kayak asinan mangga diperem di gentong itu loh saudara ya, diperem bau keleknya, bau semuanya ya. Panas-panas dikarungin kayak gitu. Mumet saudara. Mumet ya saudara ya. Makanya jangan kayak penguin. Penguin. Aduh, udah dongengnya.